dunia akhirnya bersuara lantang. Untuk pertama kalinya dalam pertemuan tingkat tinggi internasional, baik serangan Hamas maupun agresi Israel dikutuk secara bersamaan, dan yang mengejutkan, Palestina menyetujui deklarasi ini. Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Di episode kali ini kita akan mengupas secara mendalam isi deklarasi New York hasil dari konferensi tingkat tinggi internasional PBB pada 28-30 Juli 2025. Deklarasi ini menjadi sorotan dunia karena isinya yang mengejutkan, mengutuk serangan Hamas, mengecam agresi Israel, dan mendorong solusi dua negara, dengan persetujuan otoritas Palestina sendiri. Apakah ini pertanda babak baru bagi perdamaian Timur Tengah? Atau justru pertanda akan pecahnya konflik internal di Palestina? Konferensi ini digelar di markas besar PBB, New York, atas inisiatif Arab Saudi dan Prancis. Diikuti oleh 17 negara termasuk Indonesia, semua anggota Liga Arab, serta Uni Eropa. Tujuannya? Mendorong implementasi konkret atas solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun. Wakil Menteri Luar Negeri RI, Armanata Nasir, atau yang akrab disapa Tata, menegaskan bahwa Indonesia hanya menyetujui hasil konferensi ini setelah mendapatkan persetujuan dari Palestina. Itu disepakati oleh Palestina. Mereka hadir sebagai observer, ikut negosiasi, dan sepakat, jelas Tata. Artinya, Indonesia tidak bertindak sepihak. Setiap kata dalam deklarasi telah melalui proses negosiasi dan persetujuan dengan otoritas Palestina. Deklarasi ini berisi beberapa poin utama yang menjadi sorotan dunia. Poin 4. Mengutuk serangan Hamas terhadap warga sipil Israel pada 7 Oktober 2023 dan mengutuk serangan Israel ke Gaza, termasuk blokade, pengepungan, dan penghancuran infrastruktur sipil yang menyebabkan bencana kemanusiaan. Poin 11. Tata kelola, hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Palestina harus sepenuhnya berada di tangan otoritas Palestina, dengan dukungan internasional. Dalam konteks perang di Gaza, Hamas diminta untuk mengakhiri kekuasaan militernya dan menyerahkan senjata kepada otoritas Palestina. Satu negara, satu pemerintahan, dan satu senjata itulah arah baru yang disepakati. Deklarasi ini mencoba adil. Tidak hanya menyalahkan satu pihak, tapi mengutuk kekerasan dari kedua belah pihak, baik Hamas maupun Israel. Namun, beberapa media menyoroti poin-poin yang dianggap terlalu keras terhadap Hamas, terutama soal pelucutan senjata. Apakah ini akan diterima oleh seluruh faksi Palestina? Mengingat Hamas dan otoritas Palestina memiliki konflik internal berkepanjangan. Deklarasi ini disambut hangat oleh negara-negara Barat dan beberapa negara Arab. Namun beberapa kalangan, terutama pendukung Hamas dan kelompok pro-resistensi, menganggap deklarasi ini merugikan perjuangan rakyat Palestina. Di sisi lain, ini menjadi tekanan besar bagi Israel untuk segera berkomitmen pada solusi dua negara. Solusi dua negara kembali menjadi sorotan. Deklarasi ini menyebut bahwa inilah satu-satunya jalan untuk mengakhiri kekerasan, menjamin keamanan dua bangsa, mewujudkan perdamaian jangka panjang, dan menciptakan integrasi regional yang menguntungkan semua pihak. Tapi pertanyaannya, masih mungkinkah solusi ini diwujudkan? Dengan permukiman ilegal Israel yang terus berkembang, dan kontrol Hamas atas Gaza, implementasinya terlihat jauh dari kenyataan. Indonesia tetap konsisten mendukung Palestina, tapi dalam kerangka yang lebih strategis. Indonesia memilih mendukung jalan diplomasi yang disepakati Palestina sendiri, bukan sikap sepihak. Deklarasi New York menjadi bukti bahwa Indonesia tidak mendukung terorisme, tapi juga tidak menutup mata terhadap agresi Israel. Deklarasi ini bisa menjadi tonggak sejarah baru, atau hanya sekadar pernyataan politik tanpa realisasi? Yang jelas, dunia kini menyaksikan bahwa bahkan otoritas Palestina pun menginginkan satu suara, satu pemerintahan, dan satu jalan damai. Akankah deklarasi ini menjadi awal perdamaian? Atau justru memicu konflik internal di Palestina? Tulis pendapat kamu di kolom komentar.